Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu diberi kesehatan agar selalu mencari ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam yang berjudul menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya ingin menanyakan kepada kalian semua. Semoga kita selalu dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Dan sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama agar nantinya apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini berguna bagi diri kita dan berguna bagi lingkungan kita. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita mempelajari tentang menghindari sikap ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Tujuan pembelajaran yang pertama ialah memahami pengertian ghibah dan tabayun beserta dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan. Nomor 2, menjelaskan dampak negatif ghibah terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan sosial. Nomor 3, menunjukkan sikap menjauhi perilaku ghibah dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Yang nomor 4, memahami pentingnya tabayun dalam menerima dan menyebarkan informasi. Yang kelima, menerapkan sikap tabayun saat menghadapi berita ataupun informasi yang belum jelas kebenarannya. Ghibah ialah salah satu perbuatan ataupun sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Islam, ghibah hukumnya haram. Dalam ajaran Islam termasuk perbuatan yang sangat keji, apalagi kita melakukan perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga untuk diri kita masing-masing ketika melakukan perbuatan ghibah tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa yang kita sebut KBBI, ghibah artinya menggunjing atau membicarakan keburukan aib orang lain. Menurut istilah, ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang lain tersebut tidak ada di sekitar kita. Di dalam Al-Quran ada suatu dalil tentang larangan ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu pastinya kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Baik anak-anak, ini adalah contoh-contoh penyebab jika kita melakukan perbuatan ghibah. Yang pertama ialah pelampiasan emosi atau marah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berzikir agar hati kita ini selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang kedua, merasa iri. Kita sebagai manusia jangan sampai merasa iri ataupun dengki karena melihat keberuntungan orang lain. Dan yang ketiga, kita juga sebagai manusia jangan sampai memiliki suatu perasaan dendam, sakit hati sehingga ingin membalasnya. Yang keempat, suka membanggakan diri sendiri.
Itu ialah salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir anak-anak nomor 5 ialah banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain. Dampak negatifnya anak-anak ialah yang pertama, kita akan merusak nama baik diri kita sendiri di hadapan orang lain ketika kita melakukan perbuatan hibah tersebut. Yang kedua, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Baik keresahan dan permusuhan kita dengan teman kita ataupun kita dengan lingkungan sekitar kita ketika kita melakukan perbuatan hibah tersebut. Yang ketiga anak-anak ialah menjadikan hati kita tertutup dan sulit menerima kebijakan. Yang keempat, selalu memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama. Yang kelima anak-anak ialah menimbulkan prasangka buruk dan selalu memiliki sifat negatif atau selalu memiliki pikiran negatif terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan nomor 6 anak-anak ialah memutus tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala sendiri pun sudah pernah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, maka jika umatmu ini memutuskan tali silaturahmi, maka aku akan mengharamkan bau surga terhadap orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Dan yang terakhir anak-anak ialah merusak tatanan masyarakat. Itu ialah dampak-dampak negatif ketika kita melakukan perbuatan ghibah. Ketika tadi kita sudah mengetahui dampak negatifnya ataupun cara-cara kenapa kok kita bisa melakukan ghibah, sekarang kita membahas tentang cara menghindari sifat ghibah tersebut. Yang pertama anak-anak ialah memahami dan menyadari dampak negatif ghibah. Yang kedua, mengintrospeksi diri kita dengan melihat keburukan diri sendiri sehingga malu untuk membicarakan kepada orang lain. Jadi sebelum kita menghibahkan orang lain, kita wajib sadar diri dulu. Apakah diri kita sudah baik ataupun lebih baik terhadap orang yang akan kita bicarakan tersebut. Yang ketiga anak-anak ialah selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, kita diwajibkan untuk selalu menjaga lisan kita agar tidak sembarang berbicara, walaupun itu belum tentu benar. Yang kelima anak-anak ialah selalu memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif. Apa contohnya kegiatan positif itu, ada yang tahu? Kegiatan positif ialah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mulut kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang keenam ialah anak-anak ialah bersikap mawas diri dan saling menasihati satu sama lain. Mawas diri itu apa, ada yang tahu? Mawas diri ialah sadar diri. Jadi sebelum kamu menasihati orang lain, sadar diri dulu. Apakah ketika kamu menasihati orang lain, dirimu ini lebih baik daripada orang yang akan kita nasihati? Dan yang terakhir anak-anak, cara menghindari ghibah ialah selalu memiliki pikiran positif baik diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain. Perbedaan ghibah, kritik, dan review produk. Yang pertama, ghibah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar kita. Kritik ialah membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Tujuan dari perbuatan ini bersifat membangun, bukan menyebarkan aib. Kalau review ataupun produk ialah menjelaskan tentang kualitas suatu produk sesuai dengan fakta yang dialami ataupun apa adanya dan setelah memakainya. Jadi perbedaan antara ghibah, kritik, dan review produk anak-anak secara singkat ialah ghibah ini kita mengomongkan orang tersebut tetapi tidak ada orang yang kita bicarakan. Kalau kritik ini mengomongkan orang tersebut di hadapan orang yang akan kita bicarakan. Tetapi kalau review produk ialah sama saja dengan
membicarakan atau mereview suatu produk makanan atau yang lainnya itu dengan omongan sejujurnya ataupun apa adanya. Setelah kita tadi mempelajari tentang hibah anak-anak, baik itu dampak negatifnya, penyebabnya ataupun yang lainnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memiliki sifat tabayun. Ada yang tahu tabayun itu apa? Tabayun yaitu upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Tabayun dapat dipahami sebagai tindakan check and recheck atau mengecek sebelum menerima informasi. Apakah informasi tersebut benar adanya ataupun belum tentu kebenaran adanya. Cara menumbuhkan sifat tabayun anak-anak, yang pertama ialah tidak langsung percaya terhadap suatu informasi ataupun berita. Jadi sebelum kita meneruskan berita tersebut terhadap orang lain, maka kita pastikan terlebih dahulu apakah berita tersebut sudah betul adanya ataupun belum. Kalau sudah betul itu adanya, maka kita memberikan informasi tersebut terhadap orang lain. Tetapi jika informasi tersebut belum tentu adanya, maka kita tidak diwajibkan atau tidak dianjurkan untuk meneruskan informasi tersebut terhadap orang lain. Yang kedua anak-anak ialah tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, sama pengertiannya dengan yang nomor 1 tadi. Yang nomor 3, mencari kebenaran suatu informasi dengan mengecek pada sumber aslinya. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, dicek dulu siapa yang memberikan informasi tersebut, apakah sudah benar adanya peristiwa tersebut ataupun belum. Jika sudah benar apa itu adanya, maka kita share informasi tersebut terhadap orang lain. Tetapi jika tidak ada berita tersebut dari sumbernya, maka kita tidak dianjurkan untuk meneruskan berita tersebut terhadap orang lain, yang mana nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Yang terakhir anak-anak, cara menumbuhkan tabayun ialah selalu berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di kalangan masyarakat. Mungkin itu anak-anak mengenai dari sifat menghindari hibah dan menganjurkan untuk memiliki sifat tabayun. Semoga kita sendiri dan orang-orang yang berada di sekitar kita selalu terhindar dari sifat tabayun. Dan semoga kita juga dan orang-orang di sekitar kita juga selalu ketika mendapatkan informasi apapun itu mengecek ulang dan tidak memberikan berita hoak bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Mungkin itu cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.